Selamat datang kembali. Hari ini kita mendapat kehormatan untuk berbincang dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS, untuk membahas arah pemerintahan Trump dan kemungkinan perang yang akan terjadi dengan Iran. Terima kasih seperti biasa telah meluangkan waktu. It's kasih Strömungdri 4. Dan saya kembali ke Norwegia, bro. Maaf? Widing tapi diwawi kwarwus, Norwegia. Ko prewed that let us guess score bobawd some Gertorquin. Ya. Yeah. Jadi, kita tahu sebelum pemilu bahwa jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika merasa AS sedang menuju ke arah yang salah. Dan banyak orang yang memilih Trump berpikir bahwa ia akan membawa ini ke arah yang lebih makal. Dan sejujurnya, saya pikir dengan Trump ada peluang besar untuk tercapainya kesepakatan besar antara kekuatan-kekuatan besar untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru, alih-alih berpura-pura bahwa era 90-an masih ada dan membiarkan semua konsekuensinya menumpuk. Tapi sekarang kita kurang lebih melihat hal yang sama, hanya saja dalam versi yang lebih ekstrem. Itu adalah petualangan militer yang sangat ceroboh dan tampaknya mempertaruhkan segalanya, termasuk bagi Amerika Serikat, ancaman militer terhadap belasan negara hanya dalam seminggu terakhir, serta ancaman ekonomi terhadap hampir seluruh dunia. Dan sementara Tiongkok tampaknya tidak mempercayai apapun yang dikatakan atau ditawarkan oleh AS, Rusia, menurut saya, pada titik ini melihat Trump sebagai sosok yang tidak dapat diandalkan, dan bahwa kesepakatan apapun yang muncul dari situ tidak bisa dipercaya. Dan tentu saja, ada kemungkinan serangan terhadap Iran dalam waktu dekat, dengan konsekuensi yang sulit kita prediksi. Dengan tampaknya pembongkaran seluruh tatanan internasional ini, bagaimana Anda menilainya? Karena pasti harus ada suatu tatanan di tengah kekacauan ini. Apakah ada strategi besar yang kita lewatkan? Kau sendiri yang mengatakannya, Glenn. Ini adalah keteruraian dari seluruh tatanan dunia yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Menurutku ini disengaja oleh otak-otak dari beberapa orang yang benar-benar bodoh. Dan aku tidak menggunakan kata sifat itu dengan sembarangan, kurasa. Stephen Miller langsung terlintas di pikiranku, membuat pernyataan kemarin, kalau tidak salah, bahwa kita membutuhkan pangkalan di Greenland. Apakah dia tidak tahu bahwa kita pernah memiliki 30 pangkalan di Greenland? Kita punya 30 pangkalan di Greenland. Itu hitunganku, dan aku sudah memeriksanya. Karena saat itulah kita mulai menutupnya ketika kita mengurangi ukuran militer AS dan menutup titik-titik peringatan dini serta skuadron angkatan udara. Semua hal yang kita lakukan di bawah W. Bush pada tahun 1990 dan 91 ketika Perang Dingin mulai berakhir. Jadi Miller bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan ketika dia mengatakan bahwa kita membutuhkan Greenland. Kita sebenarnya sudah memiliki Greenland. Kita memiliki Thule saat ini, satu pangkalan. Saya pikir itu satu-satunya yang kita miliki, tetapi dulu, seperti yang katakan, kita punya 30. Jadi yang terjadi adalah mereka telah memutuskan bahwa dunia akan menjadi dunia Hobbesian. Dan saya akan kembali ke hal itu, di atasnya kita akan duduk. Dan pedomannya tidak harus Hobbes, pedomannya adalah moralitas Trump. Maksud saya, dia sendiri yang mengatakan itu. Itulah yang akan dia jadikan dasar dalam mengambil keputusan tentang penggunaan kekuatan. Dan saya menduga hal itu berlaku juga di dalam negeri, seperti yang sedang kita lihat dengan jelas di Minnesota saat ini. Sebuah penggandaan bahkan pelipatan 3 atas kegagalan strategis dari apa yang dia lakukan di sana yang kini sedang terjadi. Saya baru saja menerima laporan dari seseorang yang tinggal di sana yang mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupnya. Mereka ada di mana-mana sekarang dan mereka terus bersikap sangat keras. Mereka tetap berpakaian dengan cara yang sama, tidak pernah melepas masker mereka.
Mereka menabrakkan mobil mereka ke bagian belakang mobil dan truk orang lain di Minnesota hanya untuk membuat mereka berhenti di lalu lintas biasa. Mereka menabrak bagian belakang truk lalu menyuruh orang itu keluar. Jadi dia melakukannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan seperti yang baru saja saya katakan, seperti yang dia katakan dengan gamblang, panduan bagi pengambilan keputusannya di kedua dunia ini adalah moralitasnya. Kita semua tahu dia tidak memiliki moralitas. Jadi apa yang menjadi panduan bagi pengambilan keputusan ini? Ya, tidak. Nah, inilah masalahnya. Ketika hukum menghilang di ranah internasional, hal itu juga cenderung merosot di dalam negeri. Dan ketika kekaisaran pada dasarnya kembali ke rumah. Tapi apakah kamu melihat dorongan-dorongan ini sebagai tanda bahwa sebuah kekaisaran sedang menurun? Karena banyak dari hal ini tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan bahwa Amerika telah kembali. Namun banyak juga yang terasa seperti tanda kelemahan. Mengapa menserang Venezuela dengan seperti ini? Sulit untuk apa sebenarnya case Rand o kedulit member presiden. Ini bukan sepenuhnya kelemahan. Meskipun saya akan menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa saya cukup tahu seberapa kuat atau tidak kuat militer kita saat ini dalam segala aspeknya. Tapi ini bukan soal itu saja, melainkan lebih kepada penyalahgunaan. Mari kita lihat Venezuela misalnya. Anda yang menyinggungnya. Lihatlah susunan pasukan yang kita miliki di Karibia saat ini. Itu mungkin mendekati 27 atau 28% dari kekuatan yang tersedia untuk jenis operasi seperti ini. Sementara itu, Tiongkok masih berada di sana dan Rusia masih di Eropa. Ada musuh atau calon musuh yang jauh lebih tangguh. Mereka tidak harus menjadi musuh, tapi mereka berpotensi menjadi musuh. Orang militer harus mempertimbangkan calon musuh lebih serius daripada Venezuela atau siapapun di belahan barat. Tentu saja bukan Kuba, tentu saja bukan Kolombia. Saya tidak bisa memikirkan siapapun di belahan barat yang bahkan mendekati kekuatan sejajar, atau bahkan kekuatan yang hampir sejajar, atau bahkan kekuatan yang bercita-cita menjadi kekuatan hampir sejajar. Jadi mengapa kita memiliki semua kekuatan tempur ini ditempatkan di Teluk Amerika? Ini konyol, ini salah posisi. Dan jika memang kita, dan saya khawatir memang begitu, akan melakukan sesuatu di Iran yang akan berdampak besar, bukan hanya serangan kecil seperti yang kita lakukan dengan B-2 di lokasi nuklir sebelumnya, maka kita salah posisi untuk melakukannya. Kita justru berada dalam posisi yang sangat buruk dan siap menerima kekalahan saat mencoba melakukan apapun yang ingin kita lakukan, karena kita sangat salah penempatan. Belum lagi fakta bahwa setiap komando terpadu yang memiliki wilayah daerah tanggung jawab atau AOR, yang mencakup sekitar 60% dari seluruh dunia, memiliki misi kehadiran. Dan misi kehadiran itu membutuhkan pasukan, biasanya pasukan angkatan laut seperti Satuan Amfibi Marinir, Kelompok Siap Tempur Amfibi Marinir, Satuan Ekspedisi Marinir, kapal induk amfibi untuk mengangkut mereka, serta kekuatan udara yang diperlukan yang biasanya disediakan oleh kapal induk. Nah, kita tidak memiliki begitu banyak kapal induk, sementara kita banyak misi kehadiran, karena seperti yang katakan, kita berada di 2/3 wilayah, kita tidak melakukannya. Jadi, di mana rencana perang itu? Di mana rencana kehadiran itu? Di mana strategi CNC, strategi komandan tempur itu? Tampaknya mereka tidak terpenuhi. Jadi kita pasti telah berasumsi bahwa saat kita duduk di puncak dunia Hobbesian ini, berperang melawan siapapun yang berani menantang kita, kita memiliki kekuatan untuk melakukannya dari tanah air. Kita akan meluncurkan pasukan dari tanah air, dari Arkansas, Mississippi, Missouri, dan Texas. Ini konyol, kecuali jika mereka berencana untuk merombak, merevisi, dan memindahkan kembali militer AS ke berbagai tempat selain lokasi mereka sekarang, karena kita berada pada posisi surge dan melakukan apapun. Strategi lain yang sering diterflang dan, maaf, kita melihat strategi brace karo bahag menubebri thers hari ini.
Saya belum melihat strategi revolusi. I haven't seen a new one being exercised. What I've seen is spasmodic use of the Yang saya lihat adalah penggunaan kekuatan militer yang sporadis sesuai dengan keinginan Pete Hegseth, kemungkinan besar keinginan Trump. Itulah yang kita lihat. Kita tidak melihat sesuatu yang bahkan sedikit pun berhubungan dengan strategi, apalagi kebijakan, kecuali saya membuat keputusan berdasarkan moralitas saya. Itulah kebijakannya. Dan strateginya adalah Pete yang akan melakukannya. Dan dimanapun kita mengatakan untuk melakukannya, dia akan mana? It's either Greenland, Mexico, Venezuela, Colombia, Iran, dan betisarali beroperasi kiatward. Tisifakari virus irkit sendiri. a disaster unto our own selves. Well, I noticed that Pete Hegseth. Nah, saya perhatikan bahwa Pete Hegseth menyebut hukum internasional sebagai semacam konspirasi woke, sesuatu yang akan membatasi para prajurit AS yang sekarang disebut sebagai pejuang. Dan tentu saja, dia bukan kepala Departemen Pertahanan, melainkan Departemen Perang. Tampaknya ada anggapan bahwa hukum internasional, aturan dan upaya membangun kepercayaan justru menjadi sumber kelemahan dan kemunduran Amerika. Jadi, nometskan ini agni rewu, find kekuatan through trang thumes, dalijimwar, rest work paths ngerbasi keuangan. The U.S. can again soar to a powerful position, but it is suggested across Latin Tapi seperti yang Anda katakan, di seluruh Amerika Latin, banyak negara bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan AS berdasarkan kepercayaan. Masalahnya adalah upaya untuk menekan banyak negara ini, seperti Venezuela, agar menjadi semacam pompa bensin eksklusif bagi Amerika Serikat. Dengan ancaman seperti itu, mereka secara alami akan mencari perlindungan dari kekuatan besar lainnya. Maksud saya, inilah yang terjadi di Kuba. Jadi tampaknya hal ini sangat tidak produktif. Banyak tindakan yang dilakukan hanya memberikan keuntungan jangka pendek sambil melemahkan posisi jangka panjang. Namun, hal utama yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah tentang Iran, karena retorika saat ini menyatakan bahwa orang Barat harus segera meninggalkan Iran. Westerners should leave Iran immediately. There seems to be a massive inflation. Tampaknya ada pembesaran besar-besaran dalam laporan tentang kerugian, protes, dan kerusuhan. Argumennya adalah bahwa semua itu masih berlangsung, tetapi sebenarnya tidak tampak demikian. Sepertinya situasinya sudah agak mereda, namun media di sini menyiratkan bahwa semuanya masih berlangsung penuh, bahwa rezim Iran sedang membantai orang-orang di jalanan. Maksud saya, memang ada korban. Saya tidak menyangkal itu, tetapi retorikanya tampak meningkat menuju perang dengan Iran. Ada pembicaraan tentang kemungkinan perang yang bisa berlangsung dari beberapa jam hingga berhari-hari atau berminggu-minggu. Menurutmu, apakah perang dengan Iran benar-benar mungkin terjadi sekarang? Do you see this being likely now, and the war on Iran? I do, and let me go back though and answer some of your Ya, dan izinkan saya kembali sejenak untuk menjawab beberapa komentar Anda sebelum pertanyaan itu. Saya pikir apa yang kita miliki, jika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu secara terkoordinasi, sesuatu yang dikemas dalam bentuk yang bisa dimasukkan ke dalam memorandum keputusan keamanan nasional, ditandatangani oleh Presiden, dan disebarkan ke birokrasi, setidaknya karena itu akan bersifat sangat rahasia. Sebagai sebuah strategi, kira-kira seperti ini. Mari kita serang semua hal di dunia yang tidak kita sukai dengan sanksi dan kekuatan militer sampai semuanya hancur. Dan kemudian, ketika semuanya hancur, kita akan memungut serpihannya. Itulah yang saya maksud. Kita sedang menjalankan strategi yang akan menjadikan dunia tempat yang sangat Hobbesian, di mana kita duduk di puncaknya. Nah, jika Anda akan duduk di atas itu, dan saya tidak asing dengan hal ini, inilah strategi George Bush ketika akhirnya ia menguraikannya, strategi keamanan nasionalnya pada tahun 2002. Intinya begini, dan izinkan saya mundur sedikit. Saya tidak ingin membosankan para pendengar Anda dengan semua sejarah ini, tapi mari kita mundur sejenak. Pada tahun 92 dan 1993, H.W. Bush pada dasarnya menyatakan dalam sebuah dokumen yang disusun dengan sangat hati-hati dan sangat rahasia bahwa kita akan terus mempertahankan, menyebarkan, memperluas, dan memperdalam tatanan dunia. Dan jika Anda ingin merangkumnya dalam satu kata, dan Bush memang mengatakannya,
Kata itu adalah hukum, baik hukum domestik maupun hukum internasional, dan semakin lama semakin menekankan hukum internasional. Banyak orang lupa hal ini, tetapi alasan ia pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perang Pertama di Irak adalah karena ia menginginkan pengesahan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan alasan dia keluar dari Irak dan sangat dikritik karenanya adalah karena itu saja yang tertulis dalam mandat. Intinya mandat itu mengatakan balikkan agresi. Dan begitu, seperti yang dikatakan oleh Ketua Kepala Staf Gabungannya, Colin Powell, kita telah mengusir tentara Irak dari Kuwait, kita berhenti, pulang, dan menyatakan tatanan dunia baru sebagai peringatan. Itulah George H.W. Bush, sebuah dunia yang berlandaskan hukum, baik secara domestik, yang tidak akan pernah dia langgar sejauh yang dilakukan Trump. Maksud saya bagi George H.W. Bush, apa yang dilakukan Donald Trump di Minnesota misalnya, akan menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsipnya. Baginya, mengerahkan pasukan ke Los Angeles untuk meredam kerusuhan di sana pada tahun 92 saja sudah cukup sulit. Lalu, tiba-tiba saja, kekuatan-kekuatan di dunia berkumpul. Kita menyebutnya negara dalam bayangan, para oligarki, para globalis, para neo-conservative, and cerebral breakthroughs team. The globalists, the neoconservatives, whatever you want, they're not just in America. But they got together. Mereka tidak hanya ada di Amerika, tapi mereka berkumpul dan berkata, kami tidak suka orang ini bukan Ronald Reagan, kami tidak suka dia. Dia telah menjadi wakil presiden Reagan selama 8 tahun, jadi mereka menyingkirkannya. Israel ikut terlibat. Ross Perot dengan dukungan Israel juga terlibat. Ada alasan mengapa pria yang sangat terhormat Jim Stockdale, yang merupakan calon wakil presiden Ross Perot, muncul di televisi hari itu dan berkata, apa yang saya lakukan di sini? Lalu turun dari panggung dan keluar dari pencalonan. Dia mengetahui bahwa Israel mendukung Ross Perot. Mereka tidak menyukai George Bush di Israel, karena dia memaksa mereka masuk ke proses Oslo. Jadi mereka menyingkirkannya. Dan setelah itu datanglah serangkaian presiden, muda tidak tahu apa yang mereka lakukan, terutama dalam hal keamanan nasional. Dan saya memasukkan Presiden Obama di dalamnya. Mereka dipengaruhi oleh orang-orang ini, sebut saja mereka neokonservatif, globalis, negara dalam bayangan, terserah istilah yang Anda pilih. Mereka dipengaruhi oleh orang-orang ini, dan mereka tidak semuanya berada di Amerika Serikat. Ada juga di tempat lain. Sebut saja mereka kelompok Davos, jika Anda mau. Bagaimanapun, mereka tidak menyukai George H.W. Bush. Jadi, kita mendapatkan orang-orang ini memengaruhi setiap presiden sejak saat itu. Lalu kita mendapatkan Donald J. Trump. Dan Donald J. Trump memberikan lapisan baru pada keinginan orang-orang ini. Dalam banyak hal, saya pikir dia bertindak tidak selalu sesuai dengan keinginan mereka, karena dia bertindak seperti yang dia katakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Titik. Jadi sekarang kita memiliki kombinasi ini. Semua ini untuk mengatakan bahwa kita kini memiliki gabungan dari sebuah bencana yang telah lama terbentuk. Diperparah oleh peristiwa 9/11 yang bergerak menuju terwujudnya strategi clean break di Asia Barat Daya dengan Israel sebagai pusatnya. Pikirkan tentang bagaimana kita bertindak hari ini. Kita bertindak seperti Israel yang besar. Kita belajar dari Israel. Kita mempelajari banyak hal ini dari Israel. Kita benar-benar bertindak seperti Israel yang besar. Dan sekarang kita berada dalam kekacauan ini bersama Donald Trump, di mana kita tidak tahu kemana kita akan pergi atau bagaimana kita akan sampai ke sana. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya dari keduanya, dan itu tidak terlihat baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dan disinilah saya benar-benar khawatir tentang implikasi internasionalnya. Rusia dan Tiongkok sedang mengamati semua ini. Rusia sedang terikat saat ini. Sebagai entah apa yang kita lakukan, entah apa yang lembek mereka dengan CIA kita di tempat-tempat seperti Georgia. Dan mereka terikat dengan apa yang kita lakukan di Kaliningrad, di Baltik, di utara Murmansk, dan seterusnya, bersama dengan sekutu lama kita di NATO. Kita sedang membuat Rusia terikat bukan hanya di Ukraina.
Jadi Rusia sebenarnya tidak benar-benar siap, misalnya, untuk memenuhi seluruh kewajibannya di bawah perjanjian pertahanan baru dengan Iran. Tiongkok memperhatikan semua ini. Ekonomi terkuat di dunia, dalam banyak hal juga negara terkuat di dunia. Tiongkok jelas merupakan negara terkaya di dunia jika kita melihat apa yang mereka hasilkan hanya dalam setahun terakhir. Dan omong-omong, itu terjadi meskipun ada tarif yang kita kenakan pada mereka. Mereka melihat situasi ini dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Saya sedang menang. Saya menang dengan luar biasa. Saya menang melampaui semua harapan saya yang paling tinggi." Saya tidak ingin mengacaukan arah ini. Saya tidak ingin terlibat dalam konflik nuklir, mungkin dengan Amerika Serikat. Saya tentu saja bahkan tidak ingin terlibat dalam perang konvensional, karena mereka akan terpaksa menggunakan senjata nuklir terhadap saya, karena saya akan mengalahkan mereka habis-habisan dalam perang konvensional. Jadi, tidak ada pengawasan terhadap kebodohan kekaisaran ini, terhadap kebebalan kekaisaran ini. Tidak ada pengawasan yang benar-benar kuat. Karena hanya ada dua negara yang benar-benar bisa melakukannya, yaitu Rusia yang kini sedang bangkit kembali. Dan Tuhan, kasihanilah betapa ia sedang bangkit kembali. Dalam hal semua unsur yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu tentang hal ini. Basis industri pertahanan, ekonomi yang bergeliat. Sungguh, meskipun CNN dan para jenderal berbohong setiap hari. Jadi disinilah kita berada di dunia tanpa kekuatan tandingan yang sejati. Dan dalam kasus Tiongkok, they couldn't going there to kicking more grow ton kids. Mereka tidak ingin kini steiner ibisted bray di stem tendi. Itu akan menjadi hal terbaik. Itu akan sangat konfusian, sangat bergaya Sun Tzu, mengorbankan diri kita demi mereka. Tapi mereka juga tidak menginginkan itu. Karena mereka menganggap hal itu akan menimbulkan terlalu banyak kekacauan di dunia jika kekaisaran tiba-tiba runtuh. Jadi kita terjebak dalam perangkap ini. Kita bisa melakukan, sampai batas tertentu, apa yang kita mau. Mereka hanya memiliki kesabaran terbatas, jadi kita tidak ingin mendorongnya terlalu jauh. Tapi kita hampir bisa melakukan apapun yang kita inginkan, terutama di belahan dunia kita sendiri. Beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan salah satu teman Kuba saya dan saya berkata, "Tetap tenang. Jangan menonjol. Jangan sampai menarik perhatiannya. Karena kalau kamu sampai masuk ke radar Steve Miller, kamu juga akan masuk ke radar Marco Rubio. Mereka sedang sibuk sekarang dengan Venezuela dan segala urusannya. Mereka akan datang ke sana dan menghancurkanmu." Mereka akan benar-benar menghancurkanmu dan tak seorang pun akan datang membantumu. Brasil, Kolombia, Meksiko, tak seorang pun akan datang membantumu. Sial, kita bahkan mengancam akan turun ke Meksiko dengan pasukan bersenjata. Kau harus bertahan menghadapi ini. Kau harus bertahan menghadapi ini. Entah bagaimana kau harus bertahan sampai kita terpecah dan runtuh, atau sampai ada seseorang yang naik ke tampuk kekuasaan dengan sedikit akal sehat. Aku berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia setiap hari tentang hal ini, terutama di belahan bumi barat. Ini adalah bencana bagi mereka, dan mereka ketakutan. Mereka benar-benar takut. Dan aku tidak menyalahkan mereka. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali, tapi Ricardo Alarcón, bahkan kau tahu, ketua atau semacam kepala Majelis Nasional Kuba saat itu, pernah berkata, bahkan gajah yang sekarat masih bisa merobohkan banyak rumput. Dan kita sudah dekat. Kita bersariksten prowil. Merisa si games report netheti. I feel sorry for Cuba right now. Reeling under still the impact of Terpukul oleh dampak Melissa yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Kuba, terutama Santiago, kota terbesar kedua. Dan tidak ada bantuan dari kita. Sebenarnya, tidak banyak bantuan dari pihak lain juga, karena kamu tahu bagaimana bisa berharap bantuan dari Venezuela. Mereka juga sedang kesulitan sekarang. Dan kamu tidak akan mendapat banyak bantuan dari Brasil atau Kolombia. Mengapa Lula mundur dari gerakan BRICS untuk mendolarisasi? Karena kita membuatnya ketakutan setengah mati. Kita menakut-nakutinya. Kita mengancam akan melakukan berbagai hal jika ia tetap berada dalam gerakan itu dan membantu proses dedolarisasi. Jadi sekarang gerakan BRICS untuk mendolarisasi telah sangat melambat.
Meskipun sebenarnya tidak akan berjalan cepat juga, karena ada hal lagi. Very rapid anyway, because here's another thing. China has said categorically in the Central Party. Tiongkok telah menyatakan secara tegas di sekolah partai pusat dan di tempat lain dalam Politbiro bahwa mereka tidak ingin menjadi mata uang cadangan dunia. Pikirkan itu sejenak. Mereka tidak ingin menjadi guilder Belanda, pound sterling Inggris, atau dolar Amerika. Mereka tidak menginginkan semua itu karena mereka melihat apa yang status semacam itu lakukan terhadap sebuah imperium. Status itu menumbuhkan tepat seperti apa yang kita alami hari ini. Status itu membuat Inggris kehilangan imperiumnya. Alat paling mematikan Eisenhower pada tahun 1956 terkait krisis Suez adalah ancaman untuk memicu pelarian terhadap pound melalui IMF. Itu berhasil menekan mereka. Kita lenyap. Kita keluar. Jadi Tiongkok tidak ingin ada hubungannya dengan hal itu. Namun BRICS telah membuat beberapa kemajuan menuju dedolarisasi. Dan karena itu, kita sedang membuat kemajuan ke arah itu secara faktual saja. Karena sekarang orang-orang berdagang menggunakan mata uang selain dolar. Mereka berdagang dengan yuan, renminbi, rubel, riel, dan lainnya. Tapi kita telah membuat kekacauan di dunia ini, Glenn. Kita telah membuatnya berantakan. Dan kita sebenarnya memiliki kesempatan itu di akhir Perang Dingin. Saya menyebutnya kondominium atau kekacauan. Kita memiliki kesempatan itu, dan George H.W. Bush ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menegakkan hukum dan menjadikan dampak hukum itu permanen di dunia. Tidak sempurna, tentu saja. Itu tidak sempurna di negara kita sendiri. Tidak sempurna di negara manapun. Namun demikian, untuk membangun di atas apa yang telah kita capai setelah Perang Dunia II, apa yang ditinggalkan Eisenhower kepada kita sebagai warisan, dan lebih dari siapapun, saya pikir dialah yang paling berjasa. Dan kami memutuskan untuk melakukan hal itu dan memulai langkah tersebut. Lalu seseorang mengetahuinya, menyingkirkannya dan menggantinya dengan sekelompok orang kampung. Dan orang-orang kampung itu dipengaruhi oleh segala hal, mulai dari negara dalam bayangan, para oligarki, kaum globalis, hingga kaum neokonservatif, sebut saja semuanya. Dan disitulah kita berada sekarang. Hal itu melahirkan Trump. Saya rasa mereka tidak memperhitungkan hal itu. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa siapapun dari kelompok itu memperkirakan akan munculnya Donald Trump. Tapi mereka mendapatkannya. Dan mungkin dia sedang mengacaukan rencana mereka, seburuk apapun dia bagi mereka, maupun bagi kita semua, saya tidak tahu. Namun ketika itu terjadi, akan ada perhitungan. Ketika mereka merasa, seperti keluarga Rothschild di zaman modern, ketika mereka merasa terancam, Donald Trump akan disingkirkan. Nah, dari pemahaman perbring aneh, linsing to very sus our tuns minimbo own, ko tini na, yurji, na gumen ilikwi dinisa kui pada dominasi global as. May basa syami theory kirani. Bush would never said global primacy. Bush tidak akan pernah mengatakan keunggulan global. H.W. Bush, anaknya yang melakukannya. Bush berpikir itu akan lebih seperti sebuah kondominium. Kita bisa menelusuri kembali dan saya bisa menunjukkan kepada Anda di mana kami membicarakan Tiongkok. Saya bisa menunjukkan kepada Anda di mana kami membicarakan Tiongkok pada masa pemerintahan Bush yang kedua. Bush yang muda, si anak. Kami tidak mencari apapun selain persaingan ekonomi dengan Tiongkok. Years fall. Perang, kami otomatis sesuatu itu pun menyeru para kemenangan baik kami bicarakan terkait Taiwan dan sebagainya. Ambiguitas strategis sudah cukup bagi kami. Strategic ambiguity was fine with us, and we had some talented diplomats dealing with China. Dan kami memiliki beberapa diplomat berbakat yang berurusan dengan Tiongkok. Salah satunya adalah Colin Powell. Ingat insiden ketika pesawat EP-3 dan F-8 Tiongkok bertabrakan pada April 2001? Darurat. Masalah itu diselesaikan dalam waktu 48 jam oleh Powell, yang berbicara dengan Chiang Kai-shek, satu-satunya anggota pimpinan Tiongkok. Dia sudah meninggal sekarang, tapi dia tahu lebih banyak tentang Amerika Utara daripada siapapun. Powell dan dia berbicara dan krisis itu terselesaikan. Lanjut. Hal seperti itu tidak akan terjadi hari ini. Trump mungkin sudah ada di sana, mengamuk di jalanan Taipei. Dunia sudah berbeda.
Itu aja maksud saya. That's my only point. No, well, when I said global primacy, I meant that a lot of the Ketika saya mengatakan keunggulan global, maksud saya adalah banyak pemikiran saat itu beranggapan bahwa jika ada satu kekuatan pusat, Amerika Serikat, maka persaingan antar kekuatan besar akan berkurang, karena tidak akan ada lagi persaingan. Hal itu juga akan memungkinkan AS untuk menegakkan supremasi hukum dan membiarkan negara-negara bersaing melalui perdagangan bebas. Ada semua harapan yang sangat, kalau bukan ambisius, setidaknya optimistis terhadap dunia di bawah kepemimpinan AS. Bukan dominasi, tetapi kepemimpinan sebagai kekuatan untuk kebaikan, sesuatu yang bersifat baik. Namun sekali lagi, jika kita melompat ke masa sekarang, situasinya sangat aneh. Seperti yang saya katakan, Trump kini mengeluarkan ancaman terhadap Amerika Latin, Timur Tengah, beberapa terhadap Eropa, Rusia, Tiongkok. Dan tampaknya bagian dari strategi banyak negara ini hanyalah, ya, mari kita menundukkan kepala saja. well, let's just keep our heads down. So if he gets bogged down in Latin America or Middle East, Jadi, jika situasinya terjebak di Amerika Latin atau Timur Tengah, setidaknya kita akan tetap berada di luar itu. Tampaknya itu hal terbaik yang bisa diharapkan. Tapi menurutmu, kenapa bisa begitu? Kamu ada di Gedung Putih selama masa transisi pada tahun 2000-an, ketika sebagian dari optimisme awal tahun 90-an mulai memudar. Dan ya, sepertinya realitas mulai terasa dengan Irak dan petualangan militer lainnya. Saya tidak terlalu meragukan bahwa bagi banyak politisi, niat mereka pada awal tahun 90-an cukup baik. Bahwa itu akan menjadi semacam kepemimpinan yang ramah. Bahwa AS akan memfasilitasi persaingan berdasarkan pertukaran ekonomi terbuka, persaingan yang bersahabat, dan bukan konflik yang dimiliterisasi seperti sekarang. Jadi bagaimana kita bisa berpindah dari optimisme itu ke situasi kita saat ini? That optimism to where we are today. I think, as I said, and I've been doing some Saya pikir, extensive seperti yang sudah saya research, katakan, saya telah melakukan penelitian yang cukup mendalam tentang hal ini. Karena saya memulainya ketika saya mengajar di William and Mary, sempat terhenti, lalu saya lanjutkan lagi. Dan sekarang saya diminta untuk berbicara di New York sekitar akhir Januari. Jadi minggu lalu saya meninjau semuanya lagi, melihat kembali catatan dan semua dokumennya. Dan saya rasa sebagian besar dari ini berkaitan dengan sekelompok orang yang selalu ada di Amerika Serikat. Dan saya menduga ada kelompok serupa di banyak bagian dunia barat. Beberapa dari mereka adalah para financier. Beberapa bisa disebut oligarki. Sebagian mungkin bergerak di bidang perbankan besar, pelayaran besar, farmasi besar, properti besar, berbagai macam orang kaya raya. All manner of rich people, wealthy people. That's another thing that is undergirding all of this is Itu hal lain yang menjadi dasar dari semua ini. Kita benar-benar telah membiarkan terjadinya ketimpangan kekayaan yang kejam di dunia barat. Maksud saya, ini benar-benar kejam. Hal itu akan menghancurkan kita jika tidak ada hal lain yang melakukannya. Dan orang-orang itu sebenarnya selalu ada di balik layar, bisa dibilang begitu. Tapi mereka selalu dikendalikan oleh orang-orang seperti Richard Milhous Nixon, Jimmy Carter, H.W. Bush, dan bahkan, saya akan katakan, Ronald Reagan, yang menjelang akhir masa jabatan keduanya adalah sosok yang berbeda dari ketika ia pertama kali masuk ke Gedung Putih. Dan Powell saat itu adalah penasihat keamanan nasionalnya, baik sebagai wakil maupun penasihat utama, jadi 2 tahun dari 4 tahun terakhir. Orang-orang ini memahami bahwa dialog Thucydides yang murni antara Athena dan Melos, aku bisa membunuhmu karena aku punya kekuasaan, dan kamu akan mati karena kamu tidak punya kekuasaan, bukanlah filosofi yang benar. Itu bukanlah filosofi yang lahir setelah Perang Dunia II. Dan Perang Dunia II telah menunjukkan kepada kita apa yang bisa dilakukan oleh jenis filosofi seperti itu terhadapmu. Jadi kita perlu melanjutkannya. Dan satu-satunya cara untuk melanjutkannya adalah melalui persaingan yang sehat. Kami menyebutnya persaingan strategis. Mari kita lihat satu contoh saja. Ketika kami berupaya agar Tiongkok diterima menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, orang-orang ini menentangnya dengan keras di negara kami sendiri. Saya yakin ada juga orang-orang di luar negeri yang menentang. Saya tidak melihatnya melalui diplomasi yang dijalankan oleh Powell. Tetapi bagaimanapun juga, saya yakin memang ada. Mereka tidak ingin Tiongkok masuk ke WTO.
Mereka melawan kami habis-habisan. Itu adalah perjuangan yang sangat ketat. Kami tidak menyangka akan berhasil mencapainya dalam masa jabatan itu. Tetapi kami berhasil. Sekarang, lihat apa yang terjadi setelahnya. Kami membiarkan Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan pada saat yang sama, membiarkan industri kami sendiri, terutama sektor manufaktur, semakin melemah, sampai pada titik di mana, seperti yang Anda tahu, bahkan tidak lagi menjadi bayangan dari kejayaannya dulu, yang mungkin Anda ingat, memiliki 50% dari PDB dunia pada tahun 45. Jadi itu kesalahan kami, bukan kesalahan Tiongkok. Lalu apa yang terjadi? Semua orang berbalik arah dan bergabung dengan kelompok yang menentang keanggotaan Tiongkok di WTO. Terlambat, mereka sudah menjadi anggota. Karena sekarang mereka menuduh Tiongkok melakukan hal-hal yang dulu kami lakukan ketika kami masih bisa melakukannya di WTO. Memaksa pihak lain, curang, tidak mengikuti aturan, dan sebagainya. Ya, Tiongkok juga melakukan sedikit hal seperti itu. Itulah yang terjadi ketika suatu negara menjadi sekuat Tiongkok. Dan kita mundur sambil berkata, ya Tuhan. Dan sekarang lihat, kita berada dalam posisi siaga perang dengan Tiongkok. Maksud saya itu satu-satunya cara untuk menggambarkannya. Kita sedang bersiap perang dengan Tiongkok. Itulah musuh nyata kita di dunia. Dan meskipun Donald Trump tampak seperti tidak ingin terlibat dalam hal itu, dan mungkin itu salah satu momen waras yang jarang dia miliki dalam hidupnya, kesanalah arah kita. Saya sependapat dengan Mearsheimer soal ini. Saya tidak suka mengatakannya, tapi saya setuju bahwa kita sedang menuju perang dengan Tiongkok. Kita akan berperang dengan Tiongkok mungkin sebelum saya meninggal. Jadi begitulah metamorfosis ini terjadi. Itu hanya salah satu contohnya. Semua orang yang dulu mendukung gagasan kondominium dunia multipolar, dalam kondominium yang dipimpin oleh Rusia, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, dan India, sekarang menentangnya. Mereka saling bertarung, berusaha merebut bagian kecil untuk diri mereka sendiri dimanapun mereka bisa, dan membentuk aliansi mereka sendiri, baik secara diam-diam maupun nyata. Karena mereka melihat bahwa kekuatan utama di dunia, setidaknya beberapa tahun yang lalu, telah kehilangan kendali. Kehilangan kendali dan tidak memiliki kepemimpinan. Negara itu memiliki seorang pemimpin yang mengatakan hal seperti, keputusan saya tentang penggunaan kekuatan, yakni pengambilan keputusan keamanan saya, didasarkan pada moralitas saya. Nah, Anda tidak punya moralitas, dan dunia mengetahuinya. Jadi, alasan ipo submarine tooth ke wisi itu. Penilalan Steve Witkoff dan Haweng. Itu cara yang gila untuk mencoba manis di dunia. Tapi itu yang senang great at jabong. Well, how do you explain the changes? Baik, tapi bagaimana Anda menjelaskan perubahan di Eropa? Karena kita sering berfokus pada Amerika Serikat. Dan tentu saja, Anda pernah berada di posisi terdepan di Gedung Putih. Namun, Eropa juga telah berubah secara mendalam. Saya benar-benar tidak lagi mengenali benua ini. Beberapa jam yang lalu, saya melihat Jeffrey Sachs membuat beberapa komentar yang cukup merendahkan tentang para pemimpin di benua ini. Dan dia 100% benar. Semua pemimpin besar Eropa sudah tidak ada lagi. Sekarang dia pada dasarnya mengejek Eropa. Maksud saya, siapa yang tersisa? Von der Leyen, Kallas. Maksud saya, ini seperti tontonan mengerikan dari para pemimpin buruk yang membuat keputusan buruk. Para pemimpin besar di Masih, semuanya sudah tiada. Isara o harbas kali step 3 pada tahun and kam semalo demaran seming experiment di Fort McPherson. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Colin Powell. Jadi bersama Harry Youth Stelis Chosark pada saya nge-cert fall malah this day in 39. Bahwa Eropa memberakiting dengan pemimpin yang buruk. Ya, dia baru saja kembali. Anda mungkin ingat pekerjaannya sebelum dipanggil kembali oleh Reagan adalah sebagai komandan Korps Kelima di Fulda Gap, tempat pasukan Soviet Jerman akan menerobos. Dia hanya menghabiskan 6 bulan di sana. Tetapi Powell tidak pernah menghabiskan 6 bulan di manapun tanpa belajar. Dan dia mempelajari apa yang sedang terjadi di Eropa. Jadi dia kembali menjadi wakil penasihat keamanan nasional,
lalu penasihat keamanan nasional. Setelah itu dia keluar dan menjadi komandan komando pasukan. Saya bergabung dengannya pada April 1989, dan dalam waktu seminggu di kantornya dia mengatakan kepada saya bahwa hal itu akan terjadi. Eropa, dia tidak terlalu yakin NATO akan bertahan, karena katanya, Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Major, Thatcher, Kohl, they're all gone. Mereka semua sudah tiada. Kau tahu apa yang akan menggantikan mereka, Larry? Orang-orang yang tidak punya hati nurani, orang-orang yang tidak punya rasa realitas, orang-orang yang belum ditempa oleh peperangan yang menewaskan 100 juta jiwa, orang-orang yang berpikir mereka mengendalikan hidup mereka, padahal tidak. Orang-orang yang berpikir mereka memiliki proses politik yang berfungsi, padahal tidak. Dia membahas semua hal itu, dan pada akhirnya, Sisnik yang Kolonel Kethrepon Ketangir Drang to a Thorward Hings berkata apa? Aku merptap dat Eiglistang Yakin Bicharohon. Wilakan Biksermikari Twin, dan Italian kembali dan Bidzikanlakan the Scroll, Didu Ziani Miaka Taparand. And he convinced me he was right. That was at the same time that we had people like Itu terjadi pada saat yang sama, ketika kami memiliki orang-orang seperti Bob Gates. Ya, rektor universitas saya sekarang, orang yang menulis Duty, Menteri Pertahanan yang hebat, yang meneleponnya dan menyuruhnya diam. Katanya dia harus berhenti, bahwa beruang itu akan kembali, bahwa Uni Soviet tidak akan lenyap. Ini tahun 1999. Uni Soviet tidak akan lenyap. Kau sebaiknya diam. Kau seorang jenderal bintang 4. Tidak pantas bagimu mengatakan hal-hal seperti apa yang dilakukan pendeta ketika iblis andalannya saat itu. Dan kemudian dia akan berkata ketika orang-orang menatapnya dan bertanya, apa maksudnya? Apa yang dilakukan pendeta ketika iblis mati? Dia sedang berbicara tentang lenyapnya Uni Soviet, dan kita adalah pendetanya. Maksud saya orang itu sangat visioner dalam banyak hal, berdiksi bahwa Eropa akan tercah. He predicted Europe would fall apart. Yeah, well, George Kennan, he wrote something similar. George Kennan menulis sesuatu yang serupa sekitar tahun 1987, bahwa jika Uni Soviet tenggelam ke laut, guncangannya akan terlalu besar bagi masyarakat Amerika, karena seluruh sistemnya dibangun di atas konfrontasi militer tersebut. Bukan hanya secara domestik dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam sistem aliansi NATO. Segalanya bergantung pada keberadaban eksternal ini. Kecuali seseorang bersedia melakukan reformasi Sorbsenskan Toy, melepaskan sistem NATO atau kompleks militer industri, maka itu segera menambahkan tujuan baru, nauro tin internasional lain. Tapi saya belum ingin meninggalkan topik tentang Colin Powell, karena ini cukup menarik. Saya tidak tahu bahwa dia pernah membuat prediksi tentang kejatuhan Eropa dalam konteks seperti ini. Tapi bisa kamu jelaskan lebih lanjut? Mengapa? Apa yang salah dengan kepemimpinan? Bagaimana dia bisa melihat bahwa para pemimpin akan seburuk sekarang? Karena 20 tahun lalu, kita masih memiliki sesuatu yang berkualitas di sini. Tapi sekarang sama sekali berbeda. Maksud saya, para Merkel dan Macron, Starmer, von der Leyen maksud saya, Kaja Kallas adalah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa. Ini benar-benar kenyataan yang aneh yang kita jalani. Tapi bagaimana dia bisa memprediksi hal ini? Itu pertanyaan saya. How could he predict this? This is my question. Well, I think a lot of it was Ya, saya rasa banyak hal yang terjadi adalah kalimat pertama dari bukunya My American Journey. Kami membahasnya cukup lama. Dan Joe Persico, rekan penulisnya, bisa menceritakannya padamu. Saya pikir itu luar biasa. Saya biasanya mempercayai insting saya. Begitulah ia memulai buku itu. Sekarang, instingnya mengenai Saddam Hussein dan senjata pemusnah massal ternyata menjadi masalah besar baginya. Tidak ada yang sempurna. Tapi instingnya adalah bahwa begitu tekanan mereda, begitu semboyan menjauhkan Rusia, menundukkan Jerman, dan mempertahankan AS di dalam, tidak lagi relevan, maka tidak akan ada lagi alasan bagi NATO untuk tetap ada. Dan begitu NATO mulai terpecah, itu akan menjadi bencana politik sekaligus militer. Aspek politiknya, katanya, akan didorong dan dibantu oleh orang-orang yang, seperti yang ia ungkapkan, dan ini cara yang sangat jelas untuk mengatakannya, tidak memiliki kesadaran tentang perang. people who had no cognizance of the war.
They weren't. He put it this way. They didn't Mereka have tidak the begini katanya, capability mereka to tidak benar-benar compete terlibat with dalam Iran, perang, Cole, seperti François Mitterrand, They Kohl, dan were yang 8, lainnya. 9, 10, 11, 12 Mereka years berusia old. 8, 9, 10, 11, 12 None tahun, of these kira-kira people have begitu. ever seen Tak satu pun what dari Europe mereka was pernah melihat like seperti apa when it Eropa wasn't ketika tidak like it seperti is sekarang. today. Itulah That was maksudnya. his point. And he Dan dia said, mengatakan and the bahwa center pusat can't hold kekuatan tidak in bisa a bertahan Magdala dalam situasi situation. seperti itu. Itulah salah satu alasan That's mengapa why we kami started segera berusaha immediately mendorong trying orang-orang to get Eropa the untuk membentuk Europeans to brigade develop a beranggotakan 3.000 orang 3,000-person dengan brigade perlengkapan, pelatihan, with dan segala equipment, sesuatunya, terpisah dari NATO, training, and yang akan everything menjadi about it identitas diverse keamanan from Eropa, NATO. European It would Security be a Identity, separate yang mandiri. European security Mereka yang entity, akan mengelolanya, ESI, dan pasukan itu akan digunakan and they untuk would apapun manage it, yang mereka and it would inginkan di be wilayah used Eropa. for whatever they Pikirkan wanted to saja use tentang it for Balkan within the misalnya. domain of Europe. Think the Balkans, for example. And it would not detract from NATO, nor Dan hal itu tidak akan in any mengurangi way peran part NATO, of NATO. juga tidak akan menjadi bagian dari NATO dalam bentuk apapun. Insignificant. 3,000 Tidak man signifikan. brigade. Brigade beranggotakan 3.000 orang? Maksud saya tidak signifikan. Jerman bahkan tidak bisa membentuk pasukan seperti itu hari ini. Tapi pasukan itu akan berkembang. Ia akan tumbuh seiring waktu. Ia akan menjadi sebuah divisi, lalu mungkin menjadi sebuah korps. Istilah lama kamu tahu, istilah kuno untuk tentara atau militer. Dan pasukan itu akan memiliki pesawatnya sendiri, serta basis industrinya, dan sebagainya. Dan perlahan tapi pasti, mungkin dalam kurun waktu 25 tahun, NATO akan menghilang, dan Eropa akan membentuk identitas keamanannya sendiri. Pasukan itu akan efektif, terlatih dengan baik, dipasok dengan baik oleh produsen senjata mereka sendiri, dan seterusnya. Mas coba dikatakan Lockheed Martin dengan Niner ketika Powell berbicara dengan mereka berbeda tentang hal ini. When Powell would talk to them offline about these kinds of things. Woo! Dangerous man. Wuh, Dangerous man. pria berbahaya, We need to get pria rid of him. berbahaya. You know, Kita harus menyingkirkannya. he was Tahu talking kan, about karena dia membicarakan hal yang sama seperti yang dibicarakan Eisenhower pada tahun 52 atau 53 kalau tidak salah, ketika dia berbicara di hadapan Asosiasi Editor Surat Kabar Amerika dan berkata, inilah kemanusiaan yang tergantung di salib besi perang dingin yang diberkati Tuhan ini. Kita ingin keluar dari situ dan kita juga ingin Eropa keluar dari situ. Tapi seperti yang dia katakan, ada kekuatan dasar yang tidak bisa dikurangi karena kita tidak bisa dilucuti. Kita tidak bisa didemobilisasi. Eropa, kalian tidak bisa didemobilisasi. Kita tidak bisa didemobilisasi. Tapi kita bisa membangun kekuatan dasar ini untuk kita berdua. Turun sampai ke titik itu, kami punya milik kami. Terima kasih banyak dan kalian punya milik kalian. Oh, omong-omong, kami tidak ingin ada lagi senjata nuklir di dunia. Jadi kami akan memberikan kalian payung nuklir kami. Kami akan melindungi kalian. Kami akan mempertahankan pasal 5 jika kalian mau terkait dengan senjata nuklir. Kita bisa menyelesaikannya. Semua itu hilang bersama Bill Clinton. Setiap bagiannya hilang bersama Bill Clinton. Itu tidak hilang bersama Menteri Pertahanan keduanya, Bill Perry. Bill Perry sering pergi ke Moskow, berusaha menghidupkannya kembali. Di word Jerry Tsuwag Ridways Bill Leicester, dan as Bavi Dasud you define the Tefting. Bill Reese, Mimiro word, with the world word. Bill is some straight use Calbercy read in Congress. Refused to testify before the Congress. They're not worried about anything associated. Mereka tidak khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Mereka khawatir tentang reputasi mereka sendiri, karena Bill sangat terlibat dalam kasus Epstein, yang, omong-omong, bahkan belum berada di titik yang seharusnya saat ini. Bondi, Trump, mereka bahkan tidak mematuhi apa diperintahkan Kongres kepada mereka, setidaknya secara minimal. Kongres yang didominasi Partai Republik ini memang tidak memerintahkan banyak hal, tapi mereka tetap memerintahkan sesuatu, dan sejauh ini belum ada yang dilakukan. Ada ratusan ribu berkas yang belum diungkap, dan Bill Clinton ada di sana. Aku jamin. And Bill Clinton is right there. Guarantee. Guarantee. On this failure of Apakah kegagalan Eropa ini? Itulah sebabnya Eropa begitu kecanduan dengan perang di Ukraina. Bahwa jika perang itu berakhir, terutama dengan hasil yang menguntungkan, Eropa sebenarnya tidak bisa bertahan. Maaf, ini pertama kalinya saya mendengar tentang prediksi itu dari Colin Powell. Ya. Prediction by Colin Powell. This is
So Well, there wouldn't have been any Ukraine if we'd have gone along. Ya, tidak akan ada Ukraina jika kita mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Tidak akan ada Ukraina. Saya ingat percakapan yang kami lakukan dengan pihak Rusia, pada dasarnya tentang senjata nuklir, dan Ukraina yang menyerahkan senjata nuklirnya, seperti yang dilakukan Republik-Republik Soviet lainnya. Dan selama percakapan itu, kami membahas tentang identitas keamanan Eropa dan bagaimana hal itu mungkin berpadu dengan gagasan Rusia. Merge with the Russian idea, and we might bring Russia for the first time. Dan kita mungkin akan membawa Rusia untuk pertama kalinya ke dalam suatu pengaturan keamanan yang nyata dan efektif di dalam wilayah kontinental tempat mereka berada, yang disebut Eropa. Maksud saya dari pegunungan Ural ke arah barat, bagaimanapun juga, itu adalah Eropa. Dan itu merupakan bagian penting dari hal tersebut. Bush, Presiden, sedikit mundur dari hal itu ketika ia mendengar, saya tidak tahu apakah itu Kohl atau Mitterrand atau seseorang lainnya, tapi saya ingat salah satu menteri luar negeri dari salah satu negara Eropa memiliki pandangan berbeda tentang seberapa cepat Rusia bisa bergabung, pertama ke organisasi politik sebagai pengamat, lalu sebagai anggota, dan kemudian ke organisasi militer. Mungkin dalam urutan yang sama. Jadi, Rusia sebenarnya akan menjadi bagian dari NATO. Tapi kami mengalami semacam masalah efek domino. Bagaimana memisahkan NATO dari ESI dari NATO, dan pada saat yang sama mengikut sertakan Rusia. Apakah Rusia dimasukkan ke dalam ESI atau ke dalam NATO? Dan saya rasa kami tidak pernah menyelesaikan perdebatan itu. Kami pengecut. Kami akan menyerahkannya kepada orang Eropa. We were chicken. We were going to leave it up to the Europeans. well, it's a good time to rethink. Nah, ini saat yang tepat untuk meninjau kembali beberapa keputusan di tahun 1990-an karena tatanan dunia pasca Perang Dingin sedang runtuh. Karena sebenarnya ada beberapa jalur yang bisa kita ambil. Saya pikir orang Eropa membayar harga yang mahal karena kita ingin memastikan Amerika Serikat memiliki kehadiran besar di Eropa sebagai cara untuk menjaga benua itu tetap stabil dan berfungsi sebagai penenang. Harga yang harus dibayar untuk kehadiran Amerika di benua itu pada dasarnya adalah mempertahankan banyak infrastruktur perang dingin dalam NATO, yang sayangnya menjadikan Rusia dua musuh. Namun, karena AS sekarang ingin meninggalkan Eropa, tampaknya kita membuka kembali beberapa opsi lama yang dulu kita miliki. We can reopen some of those old options we had. Look at how fast we went down, though. I mean, we really Lihat did betapa go down. cepatnya kita menurun waktu itu. Maksud saya kita benar-benar turun dengan cepat. Pada satu titik, saya ingat mengadakan pertemuan dengan Powell dan dia berkata, kamu tahu apakah kita harus menghentikan ini? Haruskah kita memperlambat sedikit? Karena kita sedang menarik pasukan di Eropa dengan cukup cepat. Lalu, tentu saja, kita pergi dan situasinya menjadi seperti, tidak, kita tidak ingin membangun kembali kekuatan itu. Yang ingin kita lakukan adalah mempertahankan tempat-tempat seperti Ramstein yang benar-benar penting untuk hal-hal seperti menghadapi Tiongkok dan wilayah lain di dunia, seperti Iran dan masalah Asia Barat Daya secara keseluruhan atau lebih tepatnya Levant. Jadi, kami memandang operasi di luar wilayah sebagai cara untuk menjaga agar aliansi tetap berfungsi. The alliance viable. Balkans did a real mess. Balkan berubah menjadi kekacauan besar ketika Powell datang dan memberitahu Bush bahwa dibutuhkan 500.000 tentara, 10 tahun, dan banyak korban jiwa untuk benar-benar menstabilkan wilayah itu. Bush berkata, saya tidak mau terlibat dengan itu, dan kemudian dituduh tidak memperhatikan Balkan. Lalu apa yang dilakukan Clinton ketika ia menjabat? Ia pergi ke sana dan mengebom Serbia selama 78 hari, membuat Rusia semakin marah. Hal seperti ini sulit dipercaya. Itu benar-benar menyimpang dari konsep awal. Dan saya sama sekali tidak mengatakan bahwa semua yang ingin kami capai bisa terwujud jika kami dibiarkan melakukannya sendiri. Karena tetap saja akan ada orang Eropa, dan tetap saja akan ada orang yang naik ke posisi kepemimpinan di Eropa yang tidak memahami masa-masa dulu.
cantankerous. Kamu tetap akan menghadapi sifat keras kepala yang biasa dari negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Dan tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, kecuali dengan mengatakan bahwa pendekatannya sendiri, pendekatan yang bisa saya rangkum dalam satu kata, hukum. Hukum internasional dan hukum domestik masing-masing negara, serta kepatuhan terhadap hukum itu sejauh manusia mampu melakukannya. Dan menata segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan hukum itu, sangat penting, hukum internasional. Pengadilan harus diberi dasar yang kuat, tidak cukup hanya diberi sosok simbolis dari Afrika untuk menanggung semuanya. Harus seorang yang bukan orang Khitan, dan bukan orang Israel. Somebody that was, not black and not African. All kinds of conversations went on about how we. Berbagai macam percakapan terjadi tentang bagaimana kami akan menjadikan hukum lebih sebagai komponen urusan dunia dan kurang lebih membawa apa yang telah kami katakan, manusia bukan malaikat, maka harus ada hukum dan pemerintahan ke ranah global. Dan untuk mencegah hal-hal seperti yang terjadi kemudian, seperti Rwanda dan Sudan, kami juga banyak berdiskusi ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri, menengok ke masa lalu dan berkata, wah, seandainya dulu kita melakukan itu. Terutama ketika kami bekerja dengan Sudan untuk menyatakan adanya genosida di selatan, dan kami memang menyatakannya. Kami berhasil membuat Bush menyetujuinya, dan hasilnya tidak ada. Jadi, kamu bisa saja memiliki hukum di pihakmu dan tetap tidak mencapai banyak hal, tapi menurutku lebih baik hukum berpihak padamu. Dan sekarang kita menyingkirkannya. Kembali ke topik, kita benar-benar menyingkirkan hukum sekarang. Yumaztagla apa yang Trump katakan berdasarkan moralitas itu. Based on his morality. Well, on that Bailey, note, Seth, tu accepting termasi suhai melawakstu membatais mengau pikiran news. it's, Oni everis berkens bukwa. Ah? what? Seharusnya return semerpo der It's very, Dasangas, Actually, behirna gavlays rimabek brenye. well, is namus mori skin you. published. The sarigam lamnyakitkan. Yeah. Patini for Raisburn sing. It's wasted. So we allow. The West would you thing you. Thank you very much for your time. certainly. Tent lojing, mo saya. Maghayari that in Norway touched you. Whether Norway. Reyes, Mengerikan, terima kasih. No, Dab, that's great. Itchin, Samal. Cold. Ralar de bros more distrary thurskafor. Yeah. Yeah, yeah. I'll I'll go use them for Timba the Thirib Dali Sporga Ini. The Grawudina Buat Core. Too cold for me. Don't You gonna apply said to over. Yatuhan. It just is.